Ayat yang keempat, ini ayat juga ajaib sekali. Pak, Bapak selalu ngomong setiap ayat ajaib. Iya memang sih, setiap ayat itu ajaib. Waduh, melebihi semua yang kita bisa bayangkan. Sebab di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Loh Pak, kan baru kemarin saya terima Yesus. Tapi di dalam kekekalan, Bapa itu sudah tahu, sudah mengincar saudara dan saya. Alkitab mengatakan bahwa sebab di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya tidak akan terangkan semuanya, supaya pada pagi hari ini saudara mengetahui secara global. Mungkin minggu depan saya akan rinci lebih dalam. Karena ini sangat penting sampai saudara memahami dan mengerti akan kebenaran yang diwahyukan dalam kehidupan saudara. Lalu berkat rohani itu akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam kasih ayat yang kelima, Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus, di dalam Kristus, oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Di dalam Kristus saya dan saudara menjadi anak-anak Allah. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin baca ayat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-17. Ini bicara mengenai, lalu kalau kita sebagai anak Allah, apa untungnya Pak? Apa baiknya? Apa urusannya? Loh, itu ajaib sekali. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, di dalam Kristus kita adalah anak. Dan Roh Kudus itu akan menolong saya dan saudara sehingga saudara bisa menyebut Tuhan itu sebagai Bapa. Ada roh adopsi, saudara diadopsi menjadi anak oleh Bapa. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris. Ini ayat ajaib. Ini ayat luar biasa. Saudara harus hafalkan. Pak, Bapak kok selalu mengatakan setiap ayat itu ajaib. Hafalkan semuanya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksud dari ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau saudara dan saya adalah anak, saudara artinya saudara adalah ahli waris, dan Allah ahli waris itu artinya adalah saudara berhak menerima semua janji-janji Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Kembali kepada ayat yang tadi, kembali kepada Efesus pasal yang pertama, kita akan teruskan ayat yang kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Artinya sebagai ahli waris, artinya sebagai orang yang berhak menerima semua janji Allah sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Kristus, yang dikasihinya. Sebab di dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Kristus telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, kepada saya dan saudara, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Kristus itulah pokok pemberitaan kita.
Kristus itulah pokok pemberitaan saya. Setiap kali saya berkhotbah mengenai Kristus karena tidak ada yang lainnya. Kristus, Kristus, Kristus. Apa yang sudah dilakukan oleh Kristus, apa yang lalu ikut bersama-sama dengan Kristus. Alasannya adalah Kristus, penyebabnya adalah Kristus. Semuanya hanya oleh Dia, dari Dia, untuk Dia. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ayat ke-11, aku katakan di dalam Kristus. Karena dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Karena di dalam Kristuslah kita mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Perhatikan ayat yang ke-13 dan ke-14. Ayat yang kita baca sebelumnya itu berisi semua janji Allah, itu berisi semua rencana Allah, itu berisi semua panggilan Tuhan, itu berisi semua destiny Tuhan yang disediakan bagi saudara dan saya. Ketika saudara menerima Kristus, saudara menerima segala-galanya. Semua berkat rohani, semua rencana Tuhan, semua penetapan Tuhan yang sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah merencanakan saudara, Tuhan sudah memanggil saudara, Tuhan sudah menyediakan berkat bagi saudara sebelum dunia dijadikan. Terlalu ajaib, terlalu besar, dan terlalu susah dimengerti. Apalagi oleh saya dan saudara yang demikian lemah, yang demikian rentan dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam persoalan. Bagaimana mungkin Pak saya bisa menggenapi semua rencana Tuhan, semua panggilan Tuhan, semua destiny Tuhan, semua berkat Tuhan lalu menjadi kenyataan? Bagaimana mungkin, bagaimana caranya? Wong saya saat teduh aja bolong-bolong, saya baca Alkitab aja bolong-bolong, saya iman saya aja naik turun, pengharapan saya juga kadang bagus dan kadang tidak. Bagaimana mungkin manusia lemah dan manusia rentan masalah seperti ini bisa menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita? Padahal rencana Allah terlalu ajaib, terlalu besar, berkat Tuhan terlalu ajaib. Dan Tuhan sudah menetapkannya sejak dunia belum dijadikan. Dan saya dan saudara manusia rentan, manusia rapuh. Bagaimana caranya? Karena itulah Tuhan tidak mau main-main. Oke, ini rencana besar nih. Yang direncanakan manusia yang rapuh. Kita nggak bisa main-main. Kita harus meteraikan itu. Meterainya harus salah satu dari kita. Supaya meterai itu lalu tidak ada satu kuasa pun yang bisa menggugat dan membatalkannya. Bapak katakan meterainya harus salah satu dari kita. Karena manusia terlalu lemah untuk menerima kemuliaan yang terlalu ajaib. Lalu Bapak katakan meterainya harus kita.
supaya tidak ada satu kuasa pun yang bisa disebut di bawah bumi, di atas bumi, atau di kolong langit manapun yang bisa menggugat dan membatalkan akan janji itu. Dan bukan hanya meterainya, DP-nya juga harus salah satu dari kita supaya ada kepastian. Ajaib. Ketika saya mempersiapkan akan khotbah ini, saya katakan Tuhan, terlalu ajaib, terlalu susah dimengerti. Ayat 13, di dalam Kristus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Yang saudara tadi dengar itulah sebagian dari firman kebenaran. Dan akan masih banyak lagi firman kebenaran yang akan saudara dengar. Yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Kristus kamu juga ketika kamu percaya. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Begitu saudara percaya, saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ikut semua janji Tuhan, semua rencana Tuhan, semua panggilan Tuhan, semua destiny Tuhan, itu satu paket dengan Kristus. Nah, ketika saudara dan saya percaya, Kristus masuk ke dalam kehidupan saudara, itu tidak tangan kosong, tidak. Itu masuk dengan semua berkat dan rencana Tuhan. Nah, begitu Kristus masuk, pada saat yang sama distempel, dimeteraikan, meterai dan stempelnya itu bukan barang, bukan uang 1 juta, bukan uang 1 triliun, Roh Kudus sendiri. Saudara bayangkan, tidak ada yang bisa menggugat saya dan saudara. Karena kalau ada kuasa yang menggugat, itu yang pertama berurusan itu Roh Kudus. Yang mencoba mencabut akan meterai itu, siapa yang sanggup? Meterainya Allah.